Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini izin saya ingin berbagi informasi. Ini datang dari BPN Bapak Ibu. BPN mengeluarkan aturan baru terkait dengan harta warisan tak ditempati bisa disita negara. Dan kita pilih judul Bapak Ibu, rumah warisan terbengkalai bisa disita negara. Ini ketentuannya. Silakan nanti disimak Bapak Ibu informasi lengkapnya seperti apa ya. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, saya lansir dari kompas.com Bapak Ibu ya. Rumah merupakan salah satu aset yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Berdasarkan pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), warisan mencakup barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya. Rumah warisan dapat diberikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam pasal 830. Adapun ahli waris sesuai pasal 832 meliputi keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Kemudian Bapak Ibu, rumah warisan tidak ditempati, ini berisiko menjadi tanah terlantar. Baik, kita bacakan dulu. Kepala Bagian ya, Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Kementerian ATR BPN, Risdianto Prabowo Sarnodro ya, menjelaskan bahwa tanah atau rumah warisan yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Begitu tidak boleh lagi nih ada rumah kosong ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwa tanah atau rumah warisan yang tidak dimanfaatkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar. Tanah atau rumah warisan orang tua bisa jadi milik negara apabila tanah tersebut tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya atau dibiarkan terlantar. Begitu disampaikan ya oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga yang disapa akrab dengan sapaan Anto ini ya Bapak Ibu, kepada kompas.com ya, Kamis 13 Maret 2025. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. Tanah terlantar mencakup tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara. Oke. Nah, itu jadi masuk kategori tanah terlantar itu ya Bapak Ibu. Nah, tanah hak milik bisa beralih ke negara. Sekali lagi, tanah hak milik bisa beralih ke negara. Di dalam pasal 7 PP nomor 20 tahun 2021 disebutkan bahwa objek penertiban tanah terlantar meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah. Itu bisa kembali ke negara ya, tanah hak tadi 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 macam ya Bapak Ibu, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik alias diterlantarkan. Nah, ini berdasarkan pasal 7 PP nomor 20 tahun 2021. Anto menjelaskan bahwa tanah hak milik bisa menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara, sehingga dikuasai oleh masyarakat dan menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dan pemegang hak. Kemudian fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun telah tiada.
Sementara itu Bapak Ibu, hak guna usaha, HGU, hak pakai, dan hak pengelolaan tanah dapat menjadi objek penertiban tanah terlantar jika tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, atau dipelihara dalam jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkannya hak. Nah, ini juga pengetahuan ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu ya. Nah, begitu ya yang disampaikan oleh Pak Anto ya, bagi tadi kepala bagian. Nah, bagaimana sekarang langkah mengamankan rumah warisan? Nah, ini Bapak Ibu. Untuk mengamankan rumah warisan, langkah-langkahnya adalah, jadi gini, agar rumah warisan tidak dikategorikan sebagai tanah terlantar, Anto menyarankan agar ahli waris segera melakukan peralihan hak waris ya, melalui kantor pertanahan setempat dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika tanah atau rumah warisan dikuasai pihak lain, ahli waris berhak menuntut haknya. Dalam KUHP, dalam KUH Perdata, pasal 834, pasal 835 disebutkan bahwa ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dari pihak yang menguasainya, termasuk jika ada pihak yang menahan warisan tanpa hak. Ya. Nah, ahli waris juga memiliki waktu 30 tahun untuk mengajukan gugatan guna memperoleh hak waris terhitung sejak hari terbukanya warisan. Nah, sebagai langkah pencegahan, Anto menyarankan agar tanah atau rumah warisan tetap dijaga dan dimanfaatkan. Ya, itu Pak Ibu ya. Nah, ahli waris juga disarankan untuk memasang patok sebagai penanda batas tanah serta menyimpan sertifikat tanah dengan baik agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Oke Bapak Ibu, itu ya informasi yang saya bagikan dari BPN ya terkait apa itu namanya harta warisan yang tidak ditempati. Jadi intinya harta warisan yang tidak ditempati dengan sengaja itu masuk dikategorikan harta benda yang terlantar, harta tanah termasuk rumah yang terlantar tidak dipergunakan, dan itu nanti bisa kena penertiban oleh negara dan bisa diambil alih oleh negara. Untuk itu informasi ini mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat informasi kepada Bapak dan Ibu, sehingga tanah kita, rumah kita ya itu tidak jatuh kepada yang bukan berhak. Baik, itu saja Bapak Ibu informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih yang sudah mantang di channel ini. Semoga informasi yang kami bagikan memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.